berbicara tentang Jadi kalau surat Al-Isra ayat 1 di surat An-Najm. Bapak sahabat, kita sudah Ustaz Wahidin Wahid. Kita minta kepada beliau untuk membantu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran surat 53. Malam ini kita masuk pada ayat 1 sampai ayat 10. Kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tsumma salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. Kita masuk ke surah baru yaitu surah An-Najm. Baiklah Ibu Bapak, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى Sadaqallahul aliyyul azim.
Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Pada Ustaz Terima kasih banyak, syukran katsira kita aturkan kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan beliau kepadanya sehingga dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang Allah sebut dengan al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu baca, kita semuanya terhindar dari berbagai macam petaka, musibah, dan penyakit yang ada di sekitar kita. Jemaah sekalian, kita masuk pada surat baru, surat yang ke-53. Ini surat An-Najm. Surat An-Najm nomor urutnya adalah 53, artinya bintang, najm. Kita kemarin menutup surat At-Tur dengan kata an-nujum. Nujum adalah bentuk jamak tidak beraturan dari kata najm atau an-najm. Jadi an-najm adalah bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya an-nujum, bintang. Kemudian surat ini turun di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 62 ayat. Berarti insya Allah kita akan ketemu selama 6 kali pertemuan ke depan, yaitu kurang lebih 2 minggu atau 2 pekan. Surat An-Najm, surat bintang. Jadi kita lihat ini ada gambaran bintang-bintang di langit. Bintang itu dalam Al-Quran bermakna zahir, artinya bintang betulan, tapi juga bermakna batin, yaitu manusia-manusia suci. Kebetulan surat 53, surat An-Najm ini berbicara tentang Rasulullah kita, Nabi Muhammad kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke tengah-tengah kita, membawa agama dengan hati, dengan jiwa yang terjaga, maksum namanya. Kata terjaga artinya selalu menerangi, tidak pernah tidak menerangi. Jadi kita lihat ayat pertamanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi. Jadi rata-rata kalau berbicara tentang benda-benda langit itu menggunakan waw sumpah namanya, waw qasam. Jadi wawnya di sini menjadi huruf pertama bukan karena tersambung dengan ayat sebelumnya, tapi waw di sini adalah waw qasam. Kalau tersambung dengan ayat sebelumnya namanya waw ataf, ini adalah waw qasam, waw sumpah. Makanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu menggunakan kata demi. Ya, demi bintang, wan najmi. Demi bintang. Jadi wan najmi. Dan tanda waw qasam adalah isim atau kata benda di belakangnya itu harus di garis bawah, berharakat bawah. Namanya di kasrah atau di jar. Tanda jarnya adalah kasrah. Wan najmi. Demi najm, demi bintang. Idza apabila hawa. Nah, di sini Pak Bu sekalian kita lihat diterjemahkan dengan terbenam. Jadi nanti kita akan coba melihat secara bahasa apa artinya hawa. Karena nanti muncul di ayat yang ke-3 juga. Wa mayan tiqu anil hawa. Jadi nanti di ayat 3 ketika berbicara tentang hawa nafsu itu menggunakan kata ini juga. Bedanya adalah di ayat 3 nanti pakai alif lam al hawa, tapi tulisannya persis sama. Kalau tulisannya persis sama, hanya berbeda alif lam itu artinya sama. Karena alif lam itu hanya menunjukkan ma'rifah. Kalau tidak punya alif lam, tidak ma'rifah. Tetapi di sini cuma sekali kata hawa di sini. Untuk kata kerja, fi'il, hawa, idah. Jadi demi bintang, manakala atau apabila hawa terbenam. Nah, jemaah sekalian, jadi kata-kata hawa ini bermakna terbenam.
Jadi kita lihat ada najm, ada terbenam. Jadi kita sebetulnya semuanya punya bintang. Kita ini punya fitrah. Fitrah kita itu adalah bintang. Apa itu najm? Najm itu adalah planet yang mengeluarkan cahaya. Jadi planet yang mengeluarkan cahaya itu sudah najm. Jadi sebetulnya jiwa kita itu adalah masing-masing kita adalah najm. Kita ini masing-masing adalah punya jiwa yang mengeluarkan cahaya ilahi. Tetapi kenapa banyak yang tidak memancar seperti Nabi? Karena terbenam. Apa artinya terbenam? Artinya tertutup. Ingat kata-kata terbenam ini adalah majasi. Baik dalam pengertian bintang beneran ataupun dalam pengertian maknawi. Itu adalah tidak ada bintang terbenam. Sebagaimana tidak ada matahari terbenam. Kalau kita katakan matahari terbenam, itu tidak benar. Itu hanyalah majasi namanya. Disebut terbenam karena sudah tidak kelihatan, sudah terlindungi dari kita, sudah berlindung dari kita, itu namanya terbenam. Matahari itu tetap di tempatnya, tidak pernah terbit dan tidak pernah terbenam. Ya, jadi kata terbit dan terbenam yang kita terapkan pada matahari itu adalah sebetulnya majasi saja, majas saja. Artinya apa? Itu hanyalah perlambang saja. Kata terbit itu artinya apa? Kita meninggalkan malam dan masuk siang. Ketika siang masuk ditandai dengan matahari kelihatan lagi. Matahari kelihatan lagi kita sebut dengan terbit. Begitu lagi kalau nanti selesai siang kita akan masuk malam. Kita masuk malam artinya kita meninggalkan bagian bumi yang terkena langsung matahari. Ketika kita meninggalkan bumi yang terkena langsung matahari, namanya terbenam. Mataharinya tidak pernah terbit dan terbenam. Kitalah yang posisinya berubah-ubah terhadap matahari. Kita ini posisinya selalu berubah terhadap matahari. Kenapa? Karena bumi kita berputar. Berputar apa? Berputar pada sumbunya, pada porosnya. Karena kita berputar, ya kadang kita melihat matahari, kadang kita tidak melihat matahari. Ketika kita tidak melihat matahari, karena kita sedang berputar meninggalkan posisi berhadap-hadapan dengan matahari. Sehingga ketika kita tidak berada pada posisi bumi yang berhadap-hadapan pada matahari, artinya kita telah memunggungi matahari, kita membelakangi matahari, namanya malam. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kata terbenam ini sebetulnya tidak tepat. Nah, begitu juga dalam jiwa kita. Jadi bintang yang ada dalam jiwa kita sebetulnya tidak pernah terbenam. Yang ada ialah kita telah melindunginya. Dengan apa? Dengan keinginan-keinginan kita yang tidak mengantarkan kita kepada masalah-masalah ketuhanan. Namanya kita terlindungi. Hawa itu artinya terbenam. Terbenam artinya tertutup. Jadi kata hawa ini mirip dengan kata kafara. Dari kata hawa ini lahirlah nantinya kata hawa nafsu. Apa itu hawa? Yaitu keinginan-keinginan kita yang membuat kita lupa kepada Allah. Jadi keinginan-keinginan apapun, kalau kita lupa kepada Allah, itu adalah hawa. Tetapi kalau keinginan itu justru mengantarkan kita kepada Allah, bukan hawa. Jadi hawa itu adalah ketika keinginan kita itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wan najmi idza hawa. Kemudian ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi ma dhalla tidak sesat. Sahibukum sahabat kalian, kumnya siapa? Kita semuanya. Tentu pada saat itu adalah yang ada di sekitar Nabi, tapi ini berlaku sepanjang masa ini Al-Qur'an. Berarti ini juga berlaku pada kita sekarang. Artinya apa? Nabi atau Muhammad itu adalah sahabat kita. Apa namanya sahabat? Orang dekat kita. Jadi biasa kita dengarkan Nabi punya sahabat. Kalau versi Al-Quran, Nabi lah yang sahabat. Kita adalah manusia, yang Nabi adalah sahabat kita. Yang namanya sahabat versi Al-Quran tidak mungkin sesat. Jadi sahabat yang baik tidak sesat. Dan tidak juga menggoda kita untuk sesat atau keliru. Jadi itu namanya sahabat yang benar. Sahabat yang benar adalah yang memandu kita ke jalan yang benar, yang tidak menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan hidup ini. Apa tujuan hidup ini? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Jadi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalau dhalla ini kita sudah tahu, ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya walad dhalin, ini dari sini nih. Dhal itu orangnya, orang sesat.
Jadi dol itu adalah fa'ilnya, ini dolla adalah kata kerjanya. Jadi madalla sahibukum, sahabatmu itu tidak sesat. Ini sahabat kalian itu yaitu Nabi tidak sesat, tidak melakukan pekerjaan sesat. Madalla sahibukum. Lahirlah kata-kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalian dari sini. Jadi kita bersumpah berjanji di hadapan Allah melalui Al-Fatihah, jalan yang kita ingin tempuh adalah Shiratal Mustaqim, bukan jalannya orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang sesat. Lalu apa itu gawa? Nah, sebelum kita lebih lanjut, lihat jemaah sekalian, kita dulu ingat kata gawa ini pernah kita temukan dalam surat Sad. Surat Sad itu surat 38 pada saat berbicara tentang iblis yang disuruh sujud dan tidak sujud. Surat Sad itu mulai dari ayat 71, Allah berbicara kepada kita tentang penciptaan manusia. Dengan Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Saya akan menciptakan bashar dari tin. Harus seterusnya nanti ke bawah ketemu dengan iblis yang tidak sujud. Lalu apa kata iblis setelah diusir oleh Allah SWT karena dia sombong, arogan. Nah, kita lihat dulu. Ya. Ini adalah, kita pernah bahas dulu surat Sad. Ya. Surat 1 itu kita gambarkan dengan setan. Ya. Setan ini adalah ilustrasi saja. Ya, yang selalu mengincar kita manusia dengan mata elangnya dan dengan kebenciannya ditandai dengan gigi taringnya seperti ini. Dengan kebencian ingin menyesatkan kita. Jadi kata kesesatan itu sebetulnya tidak bisa dialamatkan kepada fitrah manusia. Bukan dari fitrah, itu faktor eksternal yang digambarkan dengan kata syaitan. Ini dia, menggoda kita. Ya, dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita sedang berada di depan komputer. Ya. Nah ini dia ayatnya. Surat Sad. Jadi kita buka dulu surat Sad. Surat 38 ayatnya 82 dan 83. 82, 83. Nah, kita ambil potong kompasnya, yaitu ketika iblis sudah dikutuk oleh Allah SWT. Qala, maka iblis berkata, Qala, iblis berkata, fa bi'izzatika. Ingat ya sekalian, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menggunakan wajahnya dia tidak dipercaya. Jadi iblis kalau menggunakan wajah aslinya dia, manusia tidak percaya. Lalu bagaimana cara menggunakan wajah Tuhan? Izzah, apa itu kemuliaan Tuhan? Agama. Jadi cara yang paling baik untuk menyesatkan manusia menggunakan agama. Karena kalau tidak menggunakan agama, buat apa lagi? Orang yang tidak beragama kan dianggap sudah sesat. Nah sekarang mereka menggunakan agama, kata-kata fabi izzatika. Disebabkan karena izzahmu Tuhan, ataukah dengan menggunakan izzahmu Tuhan. Ingat, agama itu adalah pakaian kemuliaan. Jadi agama adalah pakaian kemuliaan. Ya. Namanya libasut taqwa, pakaian mengantarkan kita kepada takwa. Kalau kita pakai agama, akan menjadi pakaian yang indah. Nah, iblis menggunakan pakaian ini, izzah. Nih, bahkan di depan Allah katakan, fabi izzatika Tuhan, saya menggunakan agamamu. Untuk apa? La, benar-benar. Ugwiyana. Bapak Ibu ketemu ayat ini. Ugwiyana ini dari kata gawa. Jadi kata dasarnya adalah goin, wa, dan ya, gawa. Ya, gawa menjadi bentuk empatnya agwa. Agwa bentuk madinya menjadi mudarinya yugwi, ugwi. Ya, ugwiyanahum. Jadi saya akan menyesatkan. Kalau gawa sesat, menyesatkan agwa. Jadi ini dari kata agwa. Jadi artinya apa? Kesesatan itu tidak bisa dialamatkan kepada jiwa manusia. Tidak bisa dialamatkan kepada fitrah manusia. Tapi dialamatkan kepada faktor eksternal yang disebut tadi dengan iblis. Jadi qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Aku, lamnya taukid namanya. Pasti aku akan menyesatkan mereka. Siapa anak cucu Adam itu? Satu orang tidak kata iblis, tapi ajmain semuanya. Jadi ada kata-kata semuanya. Jadi artinya apa? Iblis akan menyesatkan semuanya tanpa kecuali. Illa, kecualinya. Siapa yang mengatakan kecuali? Iblis sendiri. Kecualinya bukan karena tidak bisa, bukan berarti iblis tidak menggodanya, tetapi tidak bisa digoda. Jadi semuanya digoda, tapi ada yang tidak tergoda. Semuanya disesatkan, tapi ada yang tidak disesatkan. Siapa? Illa ibadaka.
kecuali ibadaka hamba-hambamu Tuhan, minhum dari kalangan mereka al-mukhlasin, yang mukhlasin. Kita sudah sampaikan mukhlasin adalah manusia suci. Jadi nanti kita ketemu dengan surat An-Najm yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak mungkin berbicara atas dasar hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak gawa. Jadi manusia suci itu tidak gawa. Karenanya yang bisa menjamin kita selamat dunia dan akhirat kalau kita ikut padanya adalah al-mukhlasin, yang mukhlas. Karena iblis sendiri yang membuat pernyataan terbuka kepada kita di dalam Al-Quran. Bahwa semuanya ajmain, aku akan sesatkan, kata iblis. Tetapi ada pengecualiannya, illa ibadaka, kecuali hamba-hamba kamu, minahumul mukhlasin. Jadi ini jelas. Jadi artinya manusia manapun tidak bisa kita percaya 100% akan membawa kita kepada keselamatan, kecuali yang memang berstatus al-mukhlasin ataukah al-ma'sumin. Mukhlasin, ma'sumin sama saja. Jadi mukhlasin, ikhlas, bersih, karena yang bersangkutan menjaga dan dijaga oleh Allah SWT, namanya maksum atau ma'sumin. Nah, jadi hanya mereka saja. Selain daripada itu, ya bisa salah. Karena bisa salah, ya bisa menjadi pintu masuknya iblis mempengaruhi kita. Jadi illa ibadaka minhumul mukhlas. Jadi kita ulangi, kata-kata yang menyesatkan itu pasti kerja iblis. Ya. Jadi ketika nanti dikatakan wa ma sahibukum ma dalla sahibukum wa ma gawa, artinya Nabi Muhammad itu tidak bisa ditembus pertahanan jiwanya oleh iblis. Jadi Nabi Muhammad dan manusia-manusia sepertinya tidak bisa dijebol, tidak bisa ditembus, tidak bisa diruntuhkan pertahanan batinnya oleh iblis dengan kata-kata pasti aku akan. Ini menggunakan fi'il mudhari. Ini namanya fi'il mudhari dari kata agwa yugui, yugui dari kata ugui. Fi'il mudhari artinya pekerjaan yang terus-menerus, artinya iblis sampai akhir masa akan terus-menerus menggoda kita supaya kita manusia semuanya tersesat seperti iblis sendiri. Tapi iblis sendiri membuat pengakuan kecuali ibad. Ibad ini bentuk jamak dari abad yang selalu kita sampaikan. Illa ibadaka, atas dasar itu Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali orang setiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Artinya Allah menciptakan kita sekaligus dibuatkan jalan agar tidak terperdaya oleh iblis, yaitu apa? Liya'budun, asalkan ya'budun kita berhasil mengantarkan kita menjadi abad. Kalau ibadah kita tidak mengantarkan kita menjadi abad, ya berarti kita bisa digoda oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ini pernyataan dari iblis bahwa dia akan gawa, membuat gawa. Nah ini dia, kita ambil kamus Arab Indonesia tentang agwa. Ini agwa ini bentuk rubainya namanya. Kalau bentuk bentuk sulasinya, ini bentuk sulasinya nih, gawa. Gawa yagwi. Ya, gawa yagwi gayan. Ini dolla sama tadi soal dolla. Jadi hampir sama maknanya, dolla juga. Gawa ini bentuk tiganya. Dolla gawa yagwi, ini ke bawah yagwi. Sedangkan ini bentuk empatnya, agwa, yaitu membuat sesuatu menjadi tersesat atau menyesatkan. Ya. Jadi dari sini muncul kata agwa, gawa, jadi agwa ini sama dengan di sini. Gawa ini adalah bentuk tiganya, bentuk sulasi namanya. Kemudian ini adalah bentuk empatnya, rubai, gawa, dengan wawunya di double, tasydid. Bisa juga dengan ditambah hamzah di depannya menjadi agwa. Tapi gawa ataupun agwa bermakna hampir sama, yaitu adallahu, menyesatkannya. Adallahu, menyesatkan. Ya. Bisa juga bermakna menggoda atau membujuk, sama. Berarti kita disesatkan dengan cara digoda, dibujuk terus-menerus. Ini gawa ataupun gawa atau agwa ataupun istagwa, sama, yaitu membujuk. Jadi ini adalah bentuk tiganya, ini adalah bentuk empatnya. Jadi kalau saya katakan empat, artinya empat hurufnya. Wain, waw di sini tasdid, berarti wawnya 2, berarti sudah 3, ianya 4. Begitu ya ini, alif, wain, wa, ya 4 juga. Baru ini adalah 6, bentuk sudasi namanya. Ini adalah alif, sin, ta, wain, waw, ya, ini 6. Ya. Jadi gawa, agwa,
taqwa, artinya berusaha membujuk, menggoda agar yang bersangkutan ikut pada si penggoda. Jadi begitu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Wa najmi idza hawa. Jadi Al-Qur'an mengatakan bahwa najm ini, bintang ini terbenam kapan? Apabila orang itu sesat. Apa artinya sesat? Tidak mengikuti jalan yang benar. Kemudian gawa artinya apa? Dia tergoda, dia terkelirukan. Dia tadi terperdaya. Kan tadi gawa itu adalah mencoba menggoda, membujuk. Jadi ketika kita terbujuk oleh kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat, yang itu di belakangnya itu sutradaranya namanya iblis, maka kemudian bintang kita menjadi terbenam. Jadi ini bersama ke sini. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum ma gawa. Jadi ketika kita punya fitrah terbenam, maka kita butuh pemandu. Kita butuh mursyid. Mursyid itu siapa? Sahibukum, sahabat kalian yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi ulangi lagi, apabila fitrah kita terbenam, tertutup oleh hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan kita yang kita manjakan, kita penuhi semua keinginan kita sehingga tertutuplah najm kita, maka kemudian menjadilah kita sesat, menjadilah kita keliru, maka pada saat itu kita butuh namanya pemandu. Kita butuh mursyid, kita butuh guidance. Siapakah itu? Al-mukhlasun. Kenapa? Karena dialah yang dijamin tidak akan bisa dhalla dan tidak bisa gawa. Dalam hal ini siapa? Sahibukum, sahabat kalian. Kenapa tidak disebut namanya Muhammad saja? Karena tidak berhenti pada Muhammad. Masih berlanjut pada insan-insan kamil berikutnya. Jadi kalau berhenti pada Muhammad disebutkan saja madalla Muhammadun wa ma gawa. Ya, madalla Muhammadun wa ma gawa. Tapi tidak disebut Muhammad, padahal ada surat Muhammad. Kata sahibukum artinya apa? Orang yang pantas kita jadikan sahabat adalah orang yang tidak sesat dan tidak lagi terbujuk atau tergoda oleh rayuan-rayuan maut, kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, jadi madalla sahibukum wa ma gawa. Jadi jemaah sekalian, dua syarat jadi teman, yaitu dalla, nah ini kita kasih maknya di sini, tidak sesat. Yang kedua adalah gawa, keliru. Kita kasih juga di sini merah. Ya. Jadi yang namanya sahabat harus begini. Ya, inilah sahabat. Apabila sahabat kita tidak seperti ini, maka kemudian kita nanti akan menyesali di akhirat. Madalla sahibukum wa ma gawa. Jadi syarat sahabat yang baik adalah tidak sesat dan tidak terbujuk rayunya. Madalla sahibukum wa ma gawa. Jadi ingat jemaah sekalian, inilah sahabat yang sejati. Ya, sahabat yang tidak mungkin mengeluarkan kita dari pakem, dari syariat, dari jalan yang benar. Selain daripada itu, nanti kita di akhirat menyesalinya. Nah, jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi yang bagus. Bapak Ibu sekalian biasa membayangkan, sering menyaksikan gambar kita. Jadi, gambar kita selalu ada 3 lingkaran. Yang dari bawah itu adalah dari jasmani, yang dari atas, lingkaran atas itu adalah rohani, yang di tengah adalah nafsani. Nah, seperti inilah. Jadi ini adalah jasad kita yang menjadi kendaraannya Hawa untuk menarik kita ke sini. Kemana? Ke kesenangan-kesenangan duniawi dan terlupakan dengan Tuhan. Kemudian ini adalah rohani kita, ini digambarkan dengan bersayap, rohani. Ini ada. Jadi ini adalah malaikat, ini adalah iblis, kurang lebih begitulah. Iblis ini adalah malaikat, memperebutkan kita. Ya, satu menarik kita ke sini, ini di tangan kiri kita, satu menarik kita ke sini, bagian kanan kita. Dia memperebutkan kita. Nah, siapa yang menang tergantung kita. Ya. Kalau kita bisa menahan rayuannya ini yang merah, yaitu iblis, maka kita akan menang, terbawa oleh malaikat atau terbawa oleh rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bermahkotakan emas. Tetapi apabila kita terkalahkan oleh ini, kita lihat warnanya merah, membara, amarah, murka, durjana, akhirnya api neraka yang juga merah. Nah, kita ada seperti sini lah. Ya, seperti gambar kita itu 3. Ya, jadi kita pernah gambarkan seperti ini jemaah sekalian ya. Nih. Ada gambaran kita, mudah-mudahan masih ada di sini. Ya, ini dulu ada gambar di sini. Kalau masih ada ya.
Oh, udah nggak ada, di jauh ke atas ya. Jadi kita bikin aja di sini. Udah nggak ada. Ini jauh ke atas. Jadi kita gambarkan saja jemaah sekalian di sini. Ya. Nah, kita punya gambaran rohani di sini. Kemudian di sini ada dari jasmani kita nih. Kemudian ada di tengah. Ini ada di tengah. Nah, jadi jemaah sekalian, kita yang di tengah ini nafsani namanya nih. Yang saya arsir. Nah, jadi jemaah sekalian, ini disebut dengan nafsani. Ini nafs. Kasih dengan nafsani biasanya. Sedangkan yang di bawah ini jasma dari jasad jasmani. Ya. Sedangkan yang di atas ini adalah rohani. Roh. Jadi kata rohani di sini. Nah, sekali maka terjadilah perebutan di sini. Yang ini menarik kita ke bawah, ini ya. Ini menarik kita ke bawah, ya. Sedangkan yang ini menarik kita ke atas nih. Kenapa menarik kita ke atas? Karena memang ini dari Allah, ini kan dari Allah. Ini dari Allah, dari atas. Ya. Dari Allah. Ya. Dari Allah. Dia dari Allah. Makanya nanti kembali kepada Allah lagi nih. Ya. Dari Allah sebagai alat pertolongan kita ke atas. Sedangkan ini dari mana? Dari tanah. Ya, ini dari tanah. Dari sini dari tanah. Ya. Ini adalah dari tanah. Dan akan menarik kita kembali ke tanah lagi. Tempat yang rendah. Tanah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian, di sini terjadi perang abadi antara kebenaran dan kebatilan di sini. Ya, ini adalah yang masuk dari sini adalah hawa nafsu kita. Yang masuk dari sini adalah akal pikiran kita. Terjadilah perseteruan di sini. Jadi ada yang narik kita ke bawah dan narik kita ke atas. Mana yang kuat-kuatan, mana yang kuat, nah itulah kita. Itulah hakikat diri kita. Tadi kita gambarkan dengan ini merah ya ini. Yang merah tadi jasad kita, hawa nafsu kita narik kita ke bawah. Ini adalah dari rohani digambarkan dengan ada sayapnya narik kita ke atas. Nah, kita ada di sini. Ya. Dan inilah disebut dengan manusia. Jadi maksudnya apa itu manusia sebetulnya? Manusia ini adalah dari kata insan, dari kata nasia lupa. Manusia nanti bisa menjadi dilupakan. Jadi manusia itu bahasa Arab. Ya. Jadi manusia ini Pak sekalian adalah dari bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Arab ya kita bisa lihat di sini. Ya. Mana kamusnya ini kita lihat dulu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat kamus di sini. Ini nah, Bapak bisa lihat di atas ini ya. An-nasya, dari kata nasya itu lupa. An-nasya, wanis, kemudian wal-mansi. Mansi itu menjadi manusia. Al-mansi itu manusia nih, manusia. Jadi manusia ini bahasa Arab ini, sesuatu yang dilupakan. Ini bukan tulisan Indonesia, ini tulisan Arab. Jadi kata al-mansi lahir kata manusia. Manusia. Orang, maknya di sini artinya isi fa'il. Orang yang dilupakan, manusia. Ya. Nasa lupa, manusia itu yang dilupakan. Jadi kapan kita lupa kepada Allah, Allah akan membuat kita lupa pada diri kita sendiri, namanya dilupakan nih, sesuatu yang dilupakan. Jadi apabila manusia, jadi kata-kata biasanya namanya manusia, itu sebetulnya kata-kata itu tidak bagus. Justru kita manusia harusnya jangan seperti itu. Ya, kalau nasia oke lah, tapi menjadi manusia jangan. Makanya dalam bahasa Arab, manusia bukan pakai manusia, tetapi pakai bahasa insan atau ka'annas. Ya, kalau kita di Indonesia bahasa Melayu ini menggunakan kata manusia dari sini. Manusia artinya orang yang dilupakan, sesuatu yang dilupakan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian dalam Al-Qur'an ini kata-kata nasia itu berkali-kali muncul, lupa. Makanya Allah mengatakan di sini nih, coba kita lihat di dalam surat
Kita lihat dalam surat apa ini? Ya. Kita lihat di dalam surat 59 ya. Surat 59. Surat Al-Hasyr ya, ayatnya 19. Surat Hasyr, Al-Hasyr ini surat 59. Ayatnya 19. Allah berfirman, wala takunu. La ini larangan. La takunu, janganlah engkau menjadi seperti alladzina, orang-orang yang nasu, ini nasu. Nasullah, lupa kepada Allah. Jadi nasullah, lupa kepada Allah. Janganlah kalian menjadi orang seperti orang yang lupa kepada Allah. Nasullah. Apa sebabnya? Fa'ansahum anfusahum. Karena nanti Allah akan menjadikan yang bersangkutan lupa anfusahum, pada diri mereka. Apa arti lupa pada diri mereka? Yang gambar tadi 3. Ya, ini tadi. Dia lupa pada di sini. Dia lupa bahwa inilah hakikat diri kita. Ya. Ketika kita lupa ini artinya apa? Maka terputuslah hubungan kita dengan alam rohani. Jadi pada saat kita lupa Allah, artinya lupa Allah, lupa kalau Allah itu punya chips, punya instrumen yang Allah simpan pada diri kita. Tapi kita lupakan, maka kemudian seperti ini. Ya. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah membuat orang itu lupa pada dirinya sendiri. Dan Allah mengatakan orang yang lupa pada dirinya itulah yang disebut dengan al-fasiqun. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang al-fasiqun, orang fasik. Kenapa? Karena ansahum anfusahum, Allah buat dirinya lupa. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu melupakan Allah ini. Nasullah. Jadi kita yang pertama melakukan perbuatan lupa kepada Allah. Nasullah, siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah membiarkan orang itu lupa pada nafsnya. Kenapa? Karena Allah ada pada nafs kita. Begitu kita lupa kepada Allah, lupa pada nafs kita sendiri. Iya. Jadi Allah katakan jangan seperti ini. La takunu kalladzina nasullah. Dan contoh terang benderang yang masuk kategori tidak terlupakan, tidak lupa kepada Allah dan tidak terlupakan pada dirinya sendiri adalah sahibukum tadi. Ma'adallah sahibukum. Yang kita sebut tadi dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi jemaah sekalian. Ya. Jadi inilah manusia. Jadi manusia itu artinya lupa. Wa ma yantiqu anil hawa. Ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara berdasarkan al-hawa. Ini sama tadi tulisannya. Bedanya adalah ada alif lamnya di sini. Kalau tadi wan najmi iza hawa, sama tulisannya. Bedanya di sini al-hawa ada alif lamnya. Apa sebabnya? Karena ini menjadi kata benda, menjadi isim. Sedangkan iza hawa adalah fiil, kata kerja. Jadi wa ma yantiqu, apa itu yantiqu? Berbicara. Tapi kalau berbicara kan harusnya yatakallam, wa ma yatakallam. Ataukah misalnya wa ma yaqulu misalnya, ataukah misalnya apalagi berbicara yang semacamnya dalam bahasa Arab. Yuhaddisu, bisa yuhaddisu juga. Harusnya wa ma yuhaddisu. Iya. Anil hawa atau wa ma yaqulu anil hawa atau wa ma yatakallamu anil hawa. Tapi bukan itu yang digunakan. Tapi menggunakan kata-kata yantiqu yang atas katanya adalah nun, to, dan qaf. Nataqa artinya apa? Natiq. Ya, natiq itu artinya apa? Berbicara berdasarkan alur rationality. Makanya ilmu tentang akal disebut dengan mantiq. Dari kata nataqa. Jadi Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Jadi sahabatmu tadi itu yang madalla sahibukum wa ma gawa, karena tidak lagi berbicara, tidak pernah berbicara, tidak pernah ada hierarki kata huruf yang keluar dari pikirannya yang tidak berdasarkan alur logika, alur mantik. Jadi kata-katanya yang diucapkan selalu bersifat mantiki, sikapnya selalu bersifat mantiki, pikirannya selalu bersifat mantiki. Kalau pikirannya bersifat mantiki, namanya al-haq. Kalau kata-katanya bersifat mantiki, namanya as-sadiq, as-sidq. Wa kunu mas-sadiqin, as-sadiqin. Kalau perbuatannya selalu sejalan dengan mantik, hukum-hukum mantik, namanya akhlakul karimah. Jadi pikirannya adalah al-haq, kata-katanya adalah as-sadiq, as-siddiq. Kemudian apa lagi? Yaitu perbuatannya adalah akhlakul karimah. Wa ma yantiqu, dia tidak pernah berpikir, berkata dan berbuat
yang sumbernya maksudnya sumbernya al-hawa, hawa nafsu. Lalu apa itu hawa sebetulnya secara bahasa? Kita lihat lagi di sini. Ini kita lihat adalah kamus Arab lagi. Hawa ini bentuk 3 hawa, yahwi. Artinya apa ini? Jatuh ke bawah, menetas, maksudnya pecah. Jadi jatuh ke bawah, pecah. Jadi artinya apa? Hawa itu membuat kita jatuh. Seperti Adam Hawa yang melanggar apa yang Allah perintahkan, jatuh. Ya, dia turun dari derajat yang tinggi. Jadi hawa ini adalah menggoda kita, membisiki kita agar kita menjauh daripada kebenaran, menjauh daripada puncak hierarki wujud, sehingga kita jatuh ke bawah ini. Hawa jatuh ke bawah. Bisa juga hawa, wawunya ditasydid, jadi mengangin-anginkan, itu apa? Mengipas-ngipasi, membisik-bisiki, ya, mempengaruhi, menggerakkan kipas itu seperti itu. Kemudian ini lagi, hawa juga bisa bermakna cinta. Cinta apa? Nah, cinta inilah yang disebut dengan cinta kepada kehidupan duniawi. Karena kalau cinta yang sesungguhnya kepada Allah, cinta yang sesungguhnya itu adalah kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Jadi cinta yang dimaksud dalam hawa di sini adalah cinta kepada hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Cinta kepada hal-hal yang sifatnya bersifat sesaat. Kesenangan-kesenangan sesaat. Maka hawa bisa bermakna cinta, birahi, kecenderungan, kegemaran, khayalan, semuanya nih. Ya. Keinginan yang datang tiba-tiba itu hawa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, bahkan kita lihat di sini yang namanya wanita tidak bagus dalam bahasa Arab namanya banatul hawa. Ini banatul bahasa Arabnya. Banatul hawa. Ya. Anak-anak perempuannya al-hawa. Jadi kita kembali. Jadi wa ma yantiqu anil hawa. Jadi tidak mungkin dia berbicara, berkata dan berpikir berdasarkan rayuan-rayuan atau gombalan-gombalan kepentingan sesaat. Ya. Apa sebabnya? In huwa. Tiadalah dia Muhammad yang disampaikan itu, yang diajarkan itu, illa kecuali. Jadi illa, tiadalah kecuali. Jadi ini adalah tiadalah, kemudian ini kecuali. Tiadalah yang dia sampaikan itu adalah wahyun. Wahyu. Apa itu wahyu? Bisikan langsung dari pembisik kepada yang dibisikin. Itu wahyu. Jadi wahyu itu secara bahasa artinya bisikan. Jadi namanya bisikan itu adalah langsung dari pembisik kepada yang dibisikin, tidak ada perantara. Itu wahyun. Yuha. Wahyun yuha. Bisikan yang dibisikkan. Cuma kalau bahasa kita, bisikan itu belum begitu tepat. Karena bisikan kita kan masih ada perantaranya, apa? Suara dan kuping. Kan? Kalau kita berbisikan, walaupun dia kecil, hanya kita dan yang kita bisiki tahu, tetapi masih ada perantaranya, apa? Suara. Ya namanya bisik, suara tetap ada, cuma kecil sekali. Masih ada perantaranya dari pihak yang dibisiki, apa? Kupingnya. Yang membisik ada alatnya, namanya suaranya. Yang dibisikin ada alatnya, namanya kupingnya. Nah, dalam kaitannya dengan wahyu, tidak seperti itu lagi. Tidak ada suara dan tidak ada kuping di sana. Yang ada adalah kesaksian, kehadiran bersama. Kemenyatuan antara yang mewahyukan dan yang menerima wahyu. Jadi kata-kata in huwa illa wahyun yuha artinya apa? Nabi bersyarat untuk menerima wahyu karena antara dirinya, jiwanya dengan Tuhannya tidak ada lagi gap. Tidak ada lagi kesenjangan. Tidak ada lagi jarak sedemikian rupa. Kalau begitu, apa yang membuatnya jarak? Yang membuat jarak itu adalah al-hawa. Yang membuat jarak itu adalah dol. Yang membuat jarak itu adalah gawa. Kita sudah sebutkan tadi istilah-istilahnya. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Dalla, gawa itu adalah pembuat jarak antara kita dengan Allah. Kemudian wa ma yantiqu anil hawa. Al-hawa juga adalah pembuat jarak. Karena hawa tadi adalah membenamkan bintang. Nabi tidak al-hawa, tidak al-gawa, dan tidak dalla. Sehingga gap antara dirinya dengan Tuhannya tidak ada lagi. Sehingga karena tidak ada lagi, maka terjadilah proses pewahyuan itu yang menyebabkan apa yang Allah inginkan langsung hadir secara presisi
pada jiwa sang nabi. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini adalah wahyu Allah SWT, kita gambarkan seperti ini, cahaya ya. Jadi kalau kita lihat ini Al-Quran, tentu seperti ini. Quran belakangan dibikin apa? Mushaf. Mushaf belakangan baru ditulis ya. Nah, Allah itu kita ibaratkan dengan cahaya. Jadi begitu terkena cahaya, langsung warna-warna yang ada pada cahaya ini kan yang namanya cahaya ini kan warna-warna. Langsung tersimpan pada benda yang terkena cahaya. Contohnya, kalau kita memotret, memfoto, mengambil fotonya orang, itu kan sebetulnya orang itu tidak masuk di kamera kita. Tapi kok kenapa ada gambarnya di sana? Diantarkan oleh cahaya. Jadi sebetulnya gambar orang yang ada di dalam handphone kita pada saat kita mengambil picture-nya atau fotonya, itu adalah cahaya. Makanya kalau tidak ada cahayanya, ya tidak bisa. Nah, kalau begitu cahaya adalah apa? Pengantar realitas. Nah, Allah itu kita perumpamakan dengan cahaya yang kemudian membuat semua realitas itu menjadi ada. Katakan, Allamahu syadidul quwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat rata-rata penerjemah menggunakan kata-kata Jibril. Padahal kalau kita baca Al-Quran, semua kata allama itu pelakunya Allah. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, semua kata allama itu pelakunya Allah. Contohnya surat Al-Alaq. Bapak Ibu mesti ingat surat Al-Alaq semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah karena Tuhanmu itu Maha Pemurah. Siapa di situ? Tuhan Maha Pemurah. Rabbukal akram. Allamal insana. Alladzi 'allama bil qalam. Siapa alladzi? Yangnya isi mausul kepada Rabbuka. Jadi Tuhan itu adalah zat yang allama, mengajarkan. Jadi yang mengajarkan di situ adalah Allah. Rabbukal akram. Rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam. Tidak ada perbedaan para mufassir di situ. Kemudian allamal insana, ayat berikutnya ayat 5. Allamal insana, dia Allah yang Rabbukal akram itu juga mengajarkan allamal insana kepada manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Jadi dua kata allama di dalam surat Al-Alaq, yaitu di ayat 4 dan ayat 5, semua pelakunya atau kafailnya adalah Allah, Rabbukal akram. Tidak kepada yang lain. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 31, ketika mengajar kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam semuanya. Jadi yang melakukan pekerjaan mengajar siapa? Allah. 'Allama Adam, failnya adalah Allah. 'Allama Adam, dari mana kita tahu? Karena ayat 30 sebelumnya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka, ini rabbuka, wa idz qala rabbuka, ingatlah tatkala Tuhanmu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, rabbuka itu allama Adamal asma kullar. Tuhan itu yang mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Jadi kata allama ini di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian itu adalah ya. Jadi kata-kata allama ini adalah selalu pelakunya Allah. Maka kita lihat kok tiba-tiba jadi Jibril di sini. Satu ya. Yang kedua adalah syadidul quwah. Siapakah syadidul quwah itu? Kalau kita katakan malaikat Jibril, berarti terus Tuhan gimana? Ya. Namanya syadidul quwah ini paling kuat. Sangat ekstrim kekuatannya. Berarti artinya apa? Syadidul quwah itu adalah kekuatan paling tinggi. Kekuatan paling tinggi Allah masa Jibril. Nah, ini ada sedikit perbedaan penafsiran ya. Jadi kita terutama saya Bapak sekalian menafsirkan bahwa allamahu di sini adalah Allah. Jadi yang disebut syadidul quwah sebagai fa'il daripada allama adalah Allah. Jadi Allah lah yang syadidul quwah. Allah itu luar biasa kekuatannya. Kata kekuatan di sini bisa bermakna kekuatan fisik, tapi terutama bermakna kekuatan potensial yang darinya semua ada. Semua ada. Jadi syadidul quwah. Jadi karena kekuatan ini jemaah sekalian selalu dialamatkan kepada Allah SWT. Ya, ini kata quwah selalu dialamatkan kepada Allah. Mari kita misalnya lihat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Mana surat Al-Kahfi? Ini. Ya, jadi jemaah sekalian ini surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Ayatnya 39 ini. Ayat ke-9 ini. Ini adalah dialog antara dua sahabat. Dia katakan yang satunya punya kebun yang luas, yang satunya tidak punya apa-apa.
Walaula izdakhalta jannata, kata sahabatnya kepada sahabatnya satu, seorang sahabat kepada sahabatnya satu yang punya kebun tetapi cenderung angkuh, lupa Tuhan, berkatalah, laula izdakhalta jannataka. Seandainya, atau kenapa kamu tidak ketika memasuki kebunmu itu jannataka, kulta harusnya kau mengatakan, ini kulta harusnya kau mengatakan, Masya Allah, semuanya ini karena kehendak Allah. Kebunku subur, tanaman-tanamannya semuanya berbuah, itu Masya Allah semuanya karena Allah SWT. Sementara kita manusia apa? La quwwata. Ini la quwwata illa billah. Perhatikannya sekalian. La quwwata, tidak ada kuah kecuali Allah. Tidak ada kuah. Jadi kalau kita mengalamatkan tadi kuah di sini kepada Jibril, apa artinya jemaah sekalian? Bertentangan dengan makna daripada ayat ini tadinya. Ya, tadi. Ini kan kita mengatakan la quwwata. Ini sering kita ucapkan dengan bahasa yang lain tapi mirip, yaitu Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita mengatakan la haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa kecuali dari Allah. Jadi tidak ada kekuatan awal kecuali Allah. Berarti yang paling ekstrim kekuatannya adalah Allah. Karena semua kekuatan manapun adalah dari Allah. Kekuatan pikiran kita, kekuatan hati kita, kekuatan fisik kita, kekuatan para malaikat, kekuatan rohani, alam roh, alam roh, semuanya dari Allah. La quwata illa billah. Jadi kita tidak ada kuat kecuali Allah. Berarti kalau kita mengatakan di sini ada kekuatan selain Allah, ini bertentangan ayat tadi. Jadi kekuatan Allah karena semuanya bermula dari sana, semuanya la quwata illa billah, maka disebut dengan syadidul quwah. Allamahu syadidul quwah. Jadi dengan demikian kita artikan alama mungkin lebih tepat di sini Allah sendiri yang mengajarkan kepada Nabi dengan wahyu tadi. Jadi allamahu syadidul quwah. Jadi yang mengajarkan kepada Nabi kitab suci Al-Quran itu adalah suatu zat yang ekstrim kekuatannya, sangat luar biasa kekuatannya. Karena semua kekuatan ada dari sana. Kekuatan intelek di sana puncaknya. Kekuatan kearifan di sana puncaknya. Kekuatan keindahan di sana puncaknya. Kekuatan apa saja di sana puncaknya. Kekuatan memaafkan di sana puncaknya. Kekuatan kasih di sana puncaknya. Kekuatan sayang di sana puncaknya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi cuma sebagai syadidul quwah. Jadi allamahu syadidul quwah. Yang mengajarkan kepadanya adalah syadidul quwah. Bagaimana kita gambarannya yang disebut dengan syadidul quwah itu? Dikatakan sini, zu mirratin. Memiliki apa? Memiliki satu kali ucapan atau satu kali apa saja, tidak memerlukan proses. Karena mirra dari kata marrah. Ingat kata-kata mirra satu sekali ada marrah. Kalau kita katakan kali yang lain marratan ukhra, kali yang lain. Jadi artinya apa? Zu mirratin. Kalau kita kan masih berpikir-pikir dulu. Kalau kita misalnya seperti masih menembakkan rudal dengan kecepatan misalnya 30 km per jam misalnya kecepatannya, ya kan berarti bahwa masih butuh waktu. Berarti tidak sekali. Kalau ini zumirrah. Jadi zumirrah artinya memiliki kemampuan untuk bertindak begitu dikatakan ya kira-kira gitu. Mirrah satu kali. Tidak ada dua kalinya. Ini mirrah satu kali. Memiliki sekali. Sekali apa saja. Contohnya kita ditanya sesuatu. Gitu kita tanya keluar jawabannya. Tanya keluar jawabannya. Makanya terkadang diartikan dengan kecerdasan. Tapi sebetulnya bukan hanya kecerdasan. Tapi memiliki apa saja. Tidak punya proses. Jadi syadidul quwah karena saking kuatnya dalam semua apapun yang dikerjakannya tidak membutuhkan proses. Yang butuh proses ini apa? Ya makhluknya, yaitu alam. Alam ini punya hukum, bukan Allahnya yang misalnya butuh ini supaya bisa dapat itu. Bukan, tapi alam. Dzu mirratin, memiliki mirrah, fastawa, dan dia sangat sempurna. Astawa paling sempurna. Ya. Fastawa itu paling sempurna. Jadi dia adalah puncak kesempurnaan. Kenapa? Karena dia adalah syadidul quwah. Dia adalah zumirrah. Dan karenanya semua syarat ini kalau dikumpulkan,
maknanya sama, yaitu sempurna. Fastawa. Ya. Kata fastawa itu dari kata sawa, tidak ada cacatnya. Ya. Memberikan tidak berkurang, kita berdoa kepadanya tidak bertambah pada dirinya, kita menyembah kepadanya tidak bertambah apa. Kenapa? Karena istawa, sudah sempurna. Dzu mirratin fastawa. Jadi bisa kita artikan bahwa yang mengajarkan Nabi, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi adalah Allah SWT, yang zatnya itu disebut dengan syadidul quwa, yang zatnya itu kalau berbuat adalah dzu mirratin, yang zatnya itu berkaitan dengan kecukupan dan kesempurnaan adalah istawa, fastawa. Ya, jadi mas sekalian fastawa biasa dipakai fastawa alal arsh. Ya. Jadi dia bersemayam artinya sempurna. Ya. Kita lihat ayat berikutnya. Ya. Kita bayangkan ini. Jadi kita kembali tadi ke gambaran ayat tadi. Jadi ini bayangkan ya yang di bawah ini adalah background saja ya, ini background. Bayangkanlah pertama kali Allah sebelum semuanya ada. Ya, sebelum semuanya ada, yang ada adalah Allah di atas ini. Ya. Nah, sekarang Mas Kaisar bahagia, kemudian Allah berkata kun fayakun. Nah begitulah. Maka semuanya ada. Maka kita lihat semua realitas mulai daripada ini di atas adalah puncak. Kita sudah dengan puncak piramida, ini kan berbentuk semacam lingkaran piramida. Ini adalah puncak piramida wujud namanya. Semua ini berpuncak pada dia. Semuanya ke bawah berpuncak pada dia. Ya. Jadi makanya dia disebut dengan syadidul quwah, dzu mirratin, fastawa. Ya. Jadi dia adalah puncaknya. Dari dia semuanya ada dan semuanya akan kembali lagi kepada dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang kita anggap ini kotak di bawah ini adalah segitiga ini adalah sebagai semua realitas. Mulai daripada alam rohani, alam jabarut, alam malakut, sampai kepada di bawah itu semuanya adalah dari Allah SWT. Hierarkinya seperti itu. Maka semuanya ke atas puncaknya. Puncaknya pada satu titik. Titik itu yang disebut dengan titik tauhid. Titik itu yang disebut dengan ahad. Allahu ahad. Jadi wahuwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang paling tinggi. Apa artinya di ufuk paling tinggi? Menempati tadi puncak hierarki wujud. Puncak hierarki eksistensi. Puncak hierarki segala-galanya. Puncak hierarki reality. Jadi wahuwa bil ufuki. Dan dia berada di ufuk al-a'la. Ingat kata-kata a'la dari kata aliyun. Ya, Allah itu adalah aliyun wahuwal aliyul azim. Dia adalah maha tinggi. Nah, dia adalah a'la paling tinggi. Karena kalau kita masih bayangkan tinggi-tinggi yang lain, ada pohon kelapa tinggi, maka semua tinggi yang kita bayangkan tidak ada apa-apanya. Semuanya adalah al-a'la. Ya, karena tinggi pun juga adalah kuwa. Dan dia adalah syadidul kuwa. Berarti syadidul a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di puncak hierarki wujud. Dia berada di puncak hierarki eksistensi. Dia berada di puncak hierarki realitas. Tetapi Mas Kaisar bahagia, walaupun dia di puncak, karena dia tidak terpisah dengan makhluknya, maka memungkinkan makhluk itu dekat dan tak terpisahkan dengannya. Terutama manusia maksudnya. Summadana. Kemudian dia mendekat. Summadana, mendekat. Summadana, dana arti mendekat. Ingat dari kata dunia itu sifatnya sesaat, sementara. Summadana, mendekat. Jadi artinya apa? Allah itu bisa mendekat kepada hambanya. Ingat, mendekat dalam tanda petik. Karena Allah kan tidak bergerak. Itu adalah kiasan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ya, apa kata Nabi, kata Tuhan dalam hadis qudsi? Yaitu firman Allah tapi hadis, namanya hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis itu, apabila hambaku mendekati aku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Kan begitu Bapak-Ibu sekalian. Kalau hambaku mendekati aku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepah. Kalau hambaku mendekati aku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari hingga tidak ada lagi jarak antara aku dengan dia. Dia mendengar dengan kupingku, dia melihat dengan mataku, dia berkata dengan mulutku,
Sehingga ketika dia melempar, bukan lagi dia melempar, tetapi aku yang melempar. Ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan lagi kamu Muhammad melempar pada saat engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Artinya bukan lagi kamu Muhammad yang berbuat pada saat kau berbuat, tapi pada hakikatnya Allah berbuat. Kenapa? Allah telah menyatu padu dengan insan kamil tersebut. Summa dana fatadalla. Kata dana fatadalla bahkan menyeruak masuk. Kata dalla biasa digunakan kalau orang memasukkan timba ke dalam sumur. Itu dalla. Bapak sekalian, dulu waktu kita belum pakai sumur listrik seperti sekarang, sumur bor, itu pakai sumur pakai sumur yang lubang, ada lubangnya. Terus kemudian untuk ngambil air, timbanya diturunkan ke bawah pakai tali. Nah, pada saat timba diturunkan ke bawah pakai tali, untuk apa? Untuk mengambil air. Nah, namanya dalla. Itu dalla itu menurunkan. Ya, jadi diulurkan. Nah, contohnya kita bisa lihat kata-kata ini pada surat Yusuf. Itu ada di surat Yusuf. Mari kita lihat surat Yusuf ini. Surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya 19. Kita ceritakan dulu bahwa Yusuf itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya yang 10 orang itu ke dalam sumur. Sumur di Timur Tengah pasti dalam. Dibuang ke dalam. Setelah dibuang, mereka tinggalkan. Melapor kepada ayahnya kalau adiknya itu dimakan serigala. Kemudian, tidak lama kemudian datanglah satu rombongan musafir yang ingin bepergian ke Mesir. Ya. Maka disebut dengan sayyaratun. Sayyaratun di sini artinya satu kendaraan. Artinya satu rombongan musafir. Sayyara, orang berjalan. Jadi katakan wajaat sayyaratun. Maka datanglah satu mobil ataukah satu kereta kalau sekarang. Sekarang kan mobil atau kereta bahasa Arabnya sayyaratun. Wajaat sayyaratun, datanglah satu iring-iringan. Ya, rombongan yang berjalan bepergian menuju ke Mesir. Lalu kemudian sampai di tempat yang ada sumurnya, mereka istirahat lalu menyuruh salah seorang dari mereka, fa'arsalu, mereka mengutus waridahum, salah satu yang ada di antara mereka, untuk mengambil air di sumur tersebut. Lalu kemudian fa'adla, ini muncul kata adla di sini. Fa'adla dalwahu. Fa'adla dalwahu, maka dia mengulurkan, bukan maka tapi mengulurkan di sini. Maka ini fa'adla mengulurkan, atau kayak apa tadi? Kayak timba tadi diulur ke bawah. Fa'adla dia mengulurkan dalwahu timbanya. Jadi fa'adla dalwahu dia mengulurkan timbanya. Jadi kesimpulannya ini kita temukan kata adla di sini, dalwah. Ya, jadi di sini muncul kata adalah jadi menurunkan. Dan kemudian semua dana tadi yang tadi syai'ah itu tadi adalah beratin fatwa, kemudian mendekat sehingga tidak liar, tidak ada game, adalah akan kemudian masuk reluna yang paling dalam untuk menyimpan waktu itu. Jadi dana fatadallah itu. Dana fatadallah, dia mendekat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ternyata terpental ya. Kita masuk lagi ke screen. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh tadi. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kembali ulangi lagi tadi. Jadi tadinya yang namanya syadidul quwa itu adalah bil ufukil Allah, berada di puncak eksistensi, puncak realitas, puncak wujud dan sebagainya. Kemudian dana mendekat. Kenapa dia mendekat? Karena Nabi terlalu mendekat. Seperti tadi kita lihat, kalau kita lupakan Allah, Allah membuat kita lupa. Dan kalau kita ingat Allah, Allah juga membuat kita semakin ingat kepadanya. Kalau kita mendekati dia sejengkal, dia mendekati kita sehasta. Kalau kita mendekati dia berjalan, dia mendekati kita berlari. Jadi summa dana fatadalla. Lalu kemudian dia menurunkan seperti tadi.
musafir di padang pasir menurunkan timbanya ke dalam sumur untuk mengambil air. Dana fatadalla, lalu kemudian dia menurunkan, ya, masuk kemana? Ke kedalaman jiwa sang Nabi. Untuk apa? Supaya aman. Karena kalau di depan itu bisa lupa dan sebagainya. Fatadalla. Lalu kemudian inilah dia, kurang lebih seperti inilah. Jadi jiwa kita manusia seperti ini. Di dalam ternyata ada cahaya. Jadi ini katakanlah ini simbol Pak sekalian. Ini adalah simbol jiwa kita. Tentang jiwa itu kita tidak tahu tempatnya sebetulnya. Ini hanya tubuh manusia. Tapi sebagai supaya ada gambaran seperti inilah. Jadi kita punya hati di dalam, jiwa di dalam ada cahaya. Ini cahaya. Jadi ketika Tuhan menghadirkan mentajaliatkan dirinya di sana, dia akan berubah menjadi cahaya. Cahaya itu kemudian memancarkan, maka kemudian bertulislah, terekamlah menjadi sebuah kitab suci dalam jiwa Nabi. Ketika terekam menjadi kitab suci dalam jiwa Nabi, nanti dikeluarkan juga atas perintah Allah. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, katakanlah kepada Nabi, Qul huwallahu ahad, gitu. Yas'alunaka anil, Qul. Mereka bertanya kepada tentang ini, Qul, katakanlah. Jadi seperti itu. Fakana qaba qausaini au adna. Sehingga kemudian fakana, maka kemudian setelah tadi datang, karena dia yang datang tadi itu yang bilufuqil ala atau kasyadidul quwa, qaba. Qaba itu menjadi sangat dekat. Qaba kita artikan mendekat. Qaba itu secara bahasa artinya jarak, tapi dalam pengertian ini artinya kita anggap bahwa dua entiti ini adalah saling mendekat. Sehingga kemudian qausaini. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, satu ada dua, ada yang tidak sampai persis menyatu, yaitu qaba qausaini, tapi ada juga adna. Nah, Nabi Muhammad kita tentu mencapai yang paling terakhir ini. Ini Nabi kita ada atau manusia suci lah. Yang disebut dengan yang disebut dengan insan kamil adalah adna. Sedangkan para manusia-manusia yang lain yang tidak mendapatkan justifikasi dalam Al-Quran disebut dengan qausaini saja. Jadi sedekat-dekatnya kita hamba karena kita pernah berdosa, berarti ada bekas-bekas kotoran pada diri kita, maka kita tidak seperti para nabi dan rasul yang memang tidak pernah sama sekali ternoda jiwanya, sehingga Allah benar-benar adna kepadanya. Nah, setelah mencapai jarak adna, ingat, baru auha. Jadi kalau cuma qausaini belum. Ya, jadi kalau kita di sini harus butuh kepada siapa? Kepada orang yang adna. Ya. Karena hanya orang adna inilah yang bisa menerima wahyu ini. Ya, ini. Jadi kita paling dekat sini. Kalau kita menempuh jalan suluk, kita biasa menyebut sir wasuluk, itu adalah kita sampai di sini. Paling dekat di antara kita manusia biasa seperti ini. Jadi ulama seperti apapun juga adalah paling dekat qaba qausaini, tetapi yang namanya manusia suci insan kamil adna, sehingga kemudian fa'auha ila abdihi ma auha. Jadi cuma sekedar para imam-imam suci itu disebut dalam Al-Quran itu adalah menerima wahyu seperti ini. Coba kita lihat misalnya. Kita lihat di dalam surat Anbiya, ya, kita lalu surat Anbiya. Surat Anbiya. 1. Ya. Ayatnya kurang lebih 3. Ya, ini dia. Surat Anbiya, surat 21, ayatnya 73. Allah berfirman, waja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatan, imam-imam, ini a'immatan, imam-imam, yahduna, memandu manusia, dari kata hada yahdu, memandu, membimbing manusia, bi amrina, karena perintah kami. Jadi artinya apa? Mendapatkan mandat dari Allah. Ya, mandataris, ya. Jadi yahduna bi amrina wa auhayna, dan kami wahyukan. Ini a'immah apa? Dia menerima wahyu. A'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka
fi'lal khairat, sehingga semua perbuatannya adalah benar. Wa iqamas shalah, begitu salatnya. Nah, ini artinya apa? Mereka mencapai derajat apa tadi? Auha, kenapa? Karena dia mencapai derajat adna di sini. Ya. Jadi adna di sini adalah nabi dan insan-insan kamil yang terverifikasi oleh Al-Qur'an, namanya adna. Lalu fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu dia mewahyukan ila abdihi, telah berhasil meniadakan dirinya. Karena kalau belum berhasil meniadakan dirinya, bukan abd namanya. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya ma'auha, apa yang seharusnya diwahyukan. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu dia mewahyukan kepada abdnya apa yang seharusnya diwahyukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang perjalanan proses terjadinya apa yang disebut dengan insan kamil. Dan kita yang tidak masuk dalam kategori insan kamil atau ma'sum, paling dekat kita bisa masuk dalam kategori qaba qausaini. Kita masuk pada posisi qaba qausaini, dan kalau sampai kepada qaba qausaini kita masih belum memungkinkan auha ila abdi ma auha. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini semuanya bisa memberikan pengertian kepada kita, terutama kepada Al-Fakir sendiri yang juga masih merasa sangat-sangat bodoh berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan ini. Kita semuanya berharap kepada Allah SWT agar dengan perantaraan tadarus dan tadabbur kita, Allah SWT mengajari kita ilmunya, yaitu ilmu yang dititipkannya kepada kita melalui Rasulnya yang suci. Kepada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim ma'azabatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fadah. Ayat-ayat terakhir yang bertubi-tubi masuk ke dalam jiwa kita tadi, apakah benar secara ringkasnya bahawa jalan suluk serta irfannya hakiki tak boleh tidak kecuali lebih cepat sampai kepada para pencinta ilahi, kepada syuhud terhadap jalan dengan jamalnya dibandingkan seluruh jalan-jalan yang cuba kita ciptakan dan kita cari pandai-pandai sendiri. Dan inilah jalan-jalan para maksum yang tunjukkan sebagai tali Allah yang takkan terputus dengannya. Barakallahu fiik. Bapak yang sekalian, terima kasih banyak Pak telah bertanya. Inilah sebetulnya yang disebut dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu artinya apa? Kita sepakat bahwa agama itu adalah jalan. Dan kita harus menempuh jalan itu. Ketika kita menempuh jalan itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya dia. Siapa dia tadi? Yang kita sebut tadi dengan syadidul quwah. Yang kita sebut tadi dengan zumirratin. Yang kita sebut tadi dengan istawa. Yang kita sebut tadi dengan bil ufuqil a'la. Istilah-istilah itu maknanya sama. Jadi kita bergerak menuju kepada sana. Kemana? Ke puncak wujud. Yang tadi gambarnya kita ada segitiga, di atas adalah Allah SWT. Nah, kita harus semua menempuh jalan ini. Apabila kita beragama tapi tidak menempuh jalan ini, maka inilah yang dimaksud dalam surat Al-Alaq, surat Iqra ayat 6 dengan kata-kata kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-sekali tidak, kata Tuhan. Kalla innal insana, sesungguhnya manusia itu la yatagha. La-nya di situ adalah taukid. Benar-benar yatagha, sudah stagnan, sudah merasa diri cukup, sudah merasa angkuh. Kapan? Apabila merasa ilmunya sudah cukup. Perjalanannya tidak perlu lanjut lagi. Kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya istaghna, yaitu merasa cukup. Jadi artinya apa? Ciri orang beragama adalah berjalan. Makanya setiap orang yang beragama seharusnya adalah seorang musafir. Dia menempuh apa yang disebut dengan sair wa suluk. Supaya kita bisa mendekat. Nah, Mas Keser bahagia, karena kita ingin mendekat, maka kita harus punya pemandu. Siapakah pemandunya? Ayat ini menjelaskan pemandunya itu adalah yang mencapai derajat adna. Karena mereka lah yang Allah berbicara kepadanya dalam bentuk wahyu tadi.
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedangkan kita maksimal kita bisa sampai ke sini. Kalau toh kita bisa mencapai derajat ini, ya. Maka kita yang ada di sini harus berwilayah ke sini. Ya. Kita harus ikut di sini. Inilah makna kata-kata dalam surat Al-Imran, qul in kuntum. Kuntum itu kalian semuanya, termasuk yang sudah mencapai derajat qaba kausaini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Kenapa? Karena mereka inilah dialah nabilah yang disebut dengan adna, dan nabilah yang disebut dengan fa'auha ila abdihi ma'auha. Jadi ila abdi di sini adalah ila Muhammadin, ila insan kamilin. Jadi fa'auha ila abdihi ma'auha. Jadi mereka lah. Sehingga inilah mursyid kita sebetulnya jemaah sekalian. Semua yang ada di sini mutlak bermursyid ke sini, dan karena mutlak bermursyid ke sini, maka inilah doa yang paling penting karena dimasukkan di dalam surat Al-Fatihah. Satu-satunya doa dalam surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah surat satu-satunya yang wajib dibaca pada saat kita salat. Surat yang wajib dibaca bahkan setiap rakaat. Kecuali rakaat 3 dan 4 itu sebagian ulama. Jadi jemaah sekalian, apa doanya? Ihdina siratal mustaqim. Siapa itu siratal mustaqim? Ada yang menempuhnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang an'amta alaihim, yaitu adna, yang sudah mencapai derajat adna. Jalannya mereka yang harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka pada saat kita membaca ihdina siratal mustaqim, harusnya terbayangkan, terimajinasikan pada jiwa kita tentang siapa yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu. Kalau tidak terimajinasikan, kalau tidak terbayangkan, tidak terasosiasikan dalam pikiran kita, berarti kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kalau kita tidak mengerti, berarti sama kita dengan guru beliau yang mengucapkan satu kata yang tidak dimengerti maknanya sama sekali. Dan tentu kita berlindung dari Allah dari sifat beliau seperti itu. Yang lain lagi. Jadi ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Burhan. Ya, silakan. Doa sekalian dari Pak Burhan, sebelum kita tutup dengan doa, kita doakan Pak sekalian, ikhwan kita, jemaah kita, Pak Nur dari Singapura dan istrinya Ibu Masturat akan menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga perjalanan hajinya berjalan lancar dari awal sampai akhir, dari bepergian sampai kembali. Nanti kembali kepada kita dalam keadaan mabrur, dan di sana terberkahi, dimudahkan segala urusannya. Ada pertanyaan dari Pak Burhan, apakah hikmahnya diciptakan iblis yang tugasnya memesonakan manusia di jalan Allah SWT? Apa hikmahnya? Jemaah sekalian berbahagia, jadi tidak bagus ini. Jadi dalam agama itu ada namanya hukum, ada namanya hikmah. Syariat misalnya ada hukum syariat, ada hikmah syariat. Jadi seperti misalnya hukumnya babi adalah haram, hikmahnya. Jadi beda terhukum dengan hikmah. Hikmahnya misalnya ada penyakit, ada cacing, itu hikmah bukan hukum, bukan penyebab hukum ya. Jadi adanya cacing pada daging babi bukan penyebab hukum. Ya, itu hanya hikmah namanya. Hikmah itu artinya datang setelah kita mempelajari suatu syariat. Ya, jadi ada hukum, ada hikmah. Nah, sekarang bertanya apa hikmahnya diciptakan iblis? Jadi bukan hukumnya, tapi hikmahnya. Nah, cuma sekali hikmahnya ialah agar mengajarkan kita bahwa satu yang namanya hal-hal yang buruk itu bukan berasal dari Allah. Juga bukan berasal dari fitrah manusia. Kenapa? Karena fitrah manusia adalah fitrah Allah. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi yang pertama, jadi Allah mengajarkan bahwa hal-hal buruk itu bukan dari Allah dan bukan dari fitrah manusia. Segala sesuatu yang bukan dari Allah kan hakikatnya tidak nyata, tidak real. Karena segala sesuatu yang real itu pasti ada sumbernya, itu Allah SWT. Dengan demikian kejahatan dan keburukan itu sebetulnya tidak punya wujud nyata. Ya. Tidak punya wujud nyata. Kenapa? Karena yang punya wujud nyata itu adalah selalu dari Allah SWT. Sebenarnya ini tidak. Kita pernah sampaikan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan baik yang tidak sempurna. Jadilah jahat. Jadi sebetulnya perbuatan itu baik karena semua perbuatan dari Allah, cuma tidak sempurna. Karena tidak sempurna menjadilah kejahatan. Ingat cuma sekalian, kita contohnya ambil obat misalnya. Ketidaksempurnaan obat misalnya lebih dosisnya, kan orang bisa keracunan, mati, meninggal.
Nah, jadi artinya obat itu sebenarnya baik. Ya. Tapi ketika tidak sesuai dengan dosisnya, ya bisa mematikan, bisa menjadi racun. Nah, begitulah juga dengan dengan perbuatan-perbuatan buruk kita sebenarnya baik. Pernah kita sampaikan misalnya orang merampok, sebetulnya niatnya bagus, yaitu ingin menghidupi keluarganya, tapi tidak sempurna, caranya merampas hak milik orang lain, itu salah. Nah, dengan demikian ya sekalian, apa hikmahnya diciptakan iblis itu yang kedua. Yang kedua tadi adalah supaya kita paham bahwa sebetulnya ya namanya kejahatan itu tidak ada nyatanya, tidak ada realnya. Tidak ada realnya. Sehingga apa itu hanyalah bayangan. Seperti gelap. Gelap itu tidak punya real sebetulnya. Gelap tidak bisa diambil, tidak bisa disimpan. Kalau cahaya kan bisa kita nyalakan. Coba gelap dibuat gelap, tidak ada. Tidak ada sumber kegelapan, kira-kira begitulah. Kalau cahaya kan ada sumber cahaya, ada lampu nyalakan, ada keluar cahaya. Tapi coba ada sesuatu keluar gelap daripadanya, tidak ada. Kita menciptakan alat keluar gelap daripadanya, itu tidak ada. Ya. Jadi dengan demikian kalau kita paham itu jangan kita tidak tergoda lagi, kita tidak terperdaya namanya. Ya, kita tidak terperdaya karena itu tidak ada. Jadi semua yang digunakan iblis untuk membuat kita tergelincir, membuat kita tergoda, itu adalah hakikatnya tidak nyata, tidak real, seperti itu, tidak real. Nah, oleh sebab itulah maka jangan kita tergoda. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kenapa permainan dan senda gurau? Kan bukan sesungguhnya. Dunia mata'ul gurur, dia bukan sesungguhnya karena dia bisa menipu kita. Al-gurur itu menipu kita. Artinya bisa digunakan iblis untuk menipu kita. Jadi begitulah. Maka iblis mengatakan di dalam surat lain bahwa buat indah di mata manusia kehidupan dunia ini sehingga tidak lagi menyaksikan keindahan Tuhannya. Ketika manusia tidak menyaksikan keindahan Tuhan karena terhijab oleh keindahan dunia, maka pada saat itu manusia lupa kepada Tuhannya, sehingga tadi apa kata Allah? Allah membuatnya lupa kepada dirinya sendiri. Jadi hikmah terbesar Allah ciptakan iblis adalah agar kita bisa memahami hakikat kebenaran dan hakikat kebatilan. Kalau tidak ada iblis, kita tidak mengenal hakikat kebatilan dan kebenaran. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mohon sedikit pencerahan Ustaz tentang fitrah manusia sebelum jadi itu dengan fitrah alam. Ya. Afwan Ustaz, afwan. Baik. Terima kasih banyak Pak Teman. Jadi jelas sebagai fitrah manusia dan fitrah alam sebetulnya bisa dikatakan sama. Ya. Apa sebabnya? Karena fitrah alam adalah manusia juga. Alladzi fataras samawati wal ardh. Jadi alladzi fataras samawati, dialah yang memfitrai langit dan bumi, ya. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi wajhatu wajhiya, aku hadapkan wajah hatiku allati kepada zat yang fataras samawati, itu fatara juga menggunakan fitrah. Kaitannya dengan fitrah manusia juga menggunakan kata-kata fitratullah allati fataran nasa, itu sama menggunakan fataran nasa juga. Allati fataran nasa. Ya, jadi fitratullah allati fataran nasa. Jadi fitrah Allah digunakan menciptakan fitrah manusia. Apa itu artinya fitrah? Fitrah itu adalah orisinalitas. Jadi orisinalitas alam ini sebetulnya adalah ayat-ayat Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Jadi inna fi khalqis samawati, sungguh pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam dan siang. La ayatin, benar-benar ada ayat. Apa itu ayat? Tanda. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Kamal tadi yang bertanya, alam semesta itu dalam bahasa Arab dengan alam. Alam itu artinya apa? Alamat. Jadi kita bahasa Melayu alamat itu dari bahasa Arab alam, alamat. Alam itu adalah alamat untuk menemukan pembuat alamat. Ya. Jadi namanya alamat adalah sesuatu yang dengannya kita menemukan pemberi alamat. Jadi yang kita cari sebetulnya bukan alamat. Ingat, kalau kita dikasih alamat sama seseorang, yang kita cari bukan alamatnya sebetulnya. Yang kita cari adalah pemberi alamat tersebut. Jadi alam semesta ini adalah alamat. Yang kita cari melalui alam ini apa? Pemberi alamat. Itulah sebabnya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Harus ada ulul albabnya. Jadi ada keinginan untuk membuat hatinya itu terlepas dari rintangan-rintangan yang sifatnya tadi bayangan belaka saja, yang bersifatnya imajiner saja,
sehingga kita bisa sampai kepada hakikat segala sesuatu, dan hakikat segala sesuatu hanya satu, yaitu Allah SWT. Semua selain daripada Dia adalah merupakan bayangannya saja, tapi walaupun dia bayangan, membantu kita untuk sampai kepadanya. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, setelah ayat pertama dimulai dengan bi, ada ba-nya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah satu kalimat yang mempertemukan 3 unsur, yaitu Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan berdoa. Kita doakan ikhwan kita, Pak Nur, dan istrinya, yaitu Ibu Masturat yang akan berangkat haji. Semoga perjalanannya lancar, di sana juga semuanya lancar, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan hajinya adalah haji mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu secara khusus jemaah kami, sahabat Masturat akan datang ke rumahmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hanya terimaan yang sempurna. Kalian yang mencintai, perlakukanlah dia sebagai hamba-Mu seperti mana Kau perlakukan nabi-nabi yang suci. Ya Allah Tuhan kami, lancarkanlah perjalanannya dari awal sampai akhir. Kalau mereka meninggalkan anak-anak dan harta bendanya, ya Allah Tuhan kami, jagakanlah semuanya itu. Dan lancarkanlah juga prosesi hajinya di sana. Lepaskanlah, hilangkanlah dari berbagai macam hambatan-hambatan dan hal-hal yang bisa mengganggu ibadah hajinya, seperti penyakit, musibah, dan yang lain, ya Allah Tuhan kami. Dan kembalikanlah kami nanti ke Singapura lagi dalam keadaan haji mabrur, ya Allah Tuhan kami, membawa cahaya albir ke tengah-tengah masyarakatnya. Dan siapa saja di antara kami yang punya niat untuk haji dan umroh, ya Allah, maka sampaikanlah hajat-hajat mereka, ya Allah Tuhan kami, di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang bersua bersama dengan kami pada malam hari ini, ya Allah, angkatlah derajat mereka, ya Allah, murahkanlah rezeki-Mu kepadanya, lapangkanlah urusannya, dan angkatlah derajat mereka di sisi-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.